Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Aloysius Susilo Wijoyo yang biasa kita sapa dengan Romo Susilo. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Kabar baik. Penuh dengan sukacita Romo. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Susilo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Gregorius Agung. Semoga kesaksian hidupnya dapat menjadi teladan bagi umat-Mu. Semoga kami yang lemah ini senantiasa berani mengakui iman kami dalam kata maupun perbuatan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya perintah itu ada padaku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan selalu. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 16 sampai 30.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarkannya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Susilo, kiranya inspirasi apa atau kabar sukacita apa yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini, Romo? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya. Sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Lili yang terkasih. Ada 2 bacaan di saat pesta wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Yang pertama adalah surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1-5. Yang menarik,
Rasul Paulus berjumpa kepada jemaat di Korintus dan berkata, aku datang bukan atas nama aku sendiri yang penuh kelemahan, yang penuh ketakutan dan kegentaran, tapi aku datang membawa hikmat Allah, hikmat roh yang merupakan kekuatan Allah sendiri. Jadi bukan kekuatan kemanusiaan Santo Paulus, tetapi hikmat kekuatan Allah atau roh Allah itu sendiri. Ini penting untuk kita, karena siapa kita dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita, tapi kita menjadi kita yang luar biasa apabila yang kita gunakan adalah kekuatan Allah. Kalau Rasul Paulus itu punya kata-kata bagus-bagus yang ingin saya kutip hari ini, yang cocok kaitannya dengan bacaan ini adalah, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Rasul Paulus memakai kekuatan Kristus yang hidup di dalam dirinya, bukan Rasul Paulus sebagai manusia dengan aneka kelemahannya. Gitu. Ada kecenderungan dari kita itu memakai kekuatan manusia, lalu akhirnya sedikit meniadakan kekuatan Allah. Nah, itu orang-orang yang seperti itu tuh kalau berhasil nanti ya dipuji orang, wah kamu sekarang hebat gitu ya. Lalu dia akan berkata, gue. Nah itu kelemahannya di situ. Maka dia akan jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi kalau yang dipakai adalah kekuatan, aduh kamu sekarang hebat ya, berhasil, siapa yang gak kenal kamu? Semuanya itu berkat Tuhan. Nah dia jadi lebih rendah hati. Orang-orang seperti itu bukan hanya menarik secara psikologis, tapi sangat religius dan indah. Ya, Romo, tadi Romo mengatakan mengenai hikmat Allah ya, Romo. Romo bisa tolong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan hikmat Allah itu sendiri, Romo? Iya, tentu hikmat, kebijaksanaan itu semua berasal dari Tuhan atau dari roh Allah yang menjadi daya, yang mempengaruhi pikiran, yang mempengaruhi hati, lalu mempengaruhi tutur kata, lalu mempengaruhi tindakan. Lalu itulah yang disebut dengan hikmat Allah. Sementara kalau hikmat manusia itu, iya mungkin kita belajar, kita dapat informasi dari berbagai sumber. Entah sumber tertulis atau sumber melalui orang lain. Juga berasal dari aneka pengalaman. Lalu itu dipakai sebagai kekuatan manusia. Manusia yang terampil, manusia yang pintar, manusia yang berpengalaman. Lalu akhirnya yang dipakai hanyalah kekuatan manusia. Mengesampingkan tentang daya dan kekuatan dari Tuhan. Nah biasanya kalau orang memakai hikmat Allah, lalu orang itu jadi bijaksana. Lebih wisdom gitu ya. Tapi kalau memakai hanya sisi kekuatan manusia, lalu menjadi kurang bijaksana. Emosi bahkan. Bisa salah mengambil keputusan dan pilihan bahkan. Saya membayangkan nih, coba lihat gerakan tangan saya. Orang yang memakai hikmat Allah lalu menjadi bijaksana, dia begini nih. Bijaksana. Nah, berarti mengandalkan yang di sana, yang di atas untuk kekuatan hidupnya. Nah, kalau orang yang nggak memakai hikmat Allah tapi pakai kekuatan sendiri, gerakan tangannya adalah bijak sini. Ya, dia meniadakan yang di sana, tapi semuanya adalah yang di sini. Lalu ego sentris itu menjadi luar biasa. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada orang-orang tertentu. Jadi bijak terhadap diri sendiri dan mengandalkan tangan kita ke atas itu mengandalkan Allah. Mengandalkan gitu ya, yang di sana itu adalah Allah. Karena Allah kan di atas. Ya. Gitu. Nah, kalau kita ingin lanjutkan, orang pintar itu belum tentu bijaksana. Tapi orang bijaksana biasanya pintar. Nah, orang bijaksana itu kelihatannya kadang-kadang dianggap sedikit lambat mengambil keputusan. Mungkin dia sedang
berdoa, sedang berhikmat, mohon pertolongan Tuhan untuk memberi pencerahan atau enlightenment supaya tidak salah ambil keputusan. Dan kalau orang yang pinter, kadang-kadang keminter juga gitu ya. Lalu akhirnya dengan kepintarannya dia lalu menjadi cerdik, lalu dengan kecerdikannya lalu menjadi licik. Jadi makin turun, akhirnya yang muncul adalah egosentris, akhirnya bisa salah ambil keputusan, bahkan bisa salah mengambil bertutur kata dan salah mengambil tindakan. Ini juga banyak terjadi gitu ya. Coba misalnya dia ingin memilih orang yang akan membantu di dalam pekerjaannya. Kita masih ingat ketika Yesus ingin memilih 12 rasul, apa yang dilakukan Yesus? Dia nggak buru-buru memilih. Dia berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 rasul. Berdoa semalam-malaman itu artinya mohon kepada Bapa, siapa ya 12 orang yang harus saya pilih supaya nggak salah pilih. Udah pakai doa semalam-malaman aja, dalam perjalanan waktu kita tahu ada satu pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot gitu ya. Gimana yang memilih tanpa doa semalam-malaman? Akhirnya bukan hanya satu pengkhianat, jangan-jangan 10 atau semuanya bisa jadi pengkhianat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, saya bisa bayangkan kalau seorang presiden ingin memilih menterinya, ya itu kan harus berhikmat, nanya dulu kepada Tuhan, pakai doa dulu. Kalau dalam konteks sekarang nih yang lagi hangat, ingin memilih siapa yang akan menjadi juru kampanye atau tim kemenangan, tim sukses, ya berhikmat, nanya dulu, nggak usah buru-buru gitu ya. Yang penting Asian Games dulu gitu ya. Lalu nanti baru politik. Mari kita sukseskan. Iya, sedikit puasa politik untuk mensukseskan Asian Games. Gitu. Romo, bagaimana caranya kita supaya dalam kehidupan kita bisa bersandar kepada hikmat Allah, Romo? Ya, salah satunya adalah, ya ada beberapa nih ya, salah satunya yang paling utama berdoa. Ya, dengan berdoa, kan lagunya itu berkata, Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita berdoa, kita bisa bertemu dengan Dia atau Tuhan, dan kita bisa memohon hikmat Tuhan melalui doa. Lalu mungkin setelah doa pribadi dilanjutkan dengan ekaristi. Ya. Di dalam ekaristi itu kita bisa bersama umat lainnya, bersama imam yang merayakan, kita memohon juga hikmat melalui ibadat yang merupakan karya penyelamatan Allah itu. Ya tentu saja kita mendengarkan sabdanya, kita menyambut tubuh dan darahnya, lalu biarkan Yesus bertahta di hati kita, lalu santapan jiwa ini menjadi kekuatan iman, lalu kita bisa, kecuali bersyukur, kita memohon hikmat kepada Tuhan. Atau kita juga bisa membaca kitab suci. Barangkali ada 1-2 kalimat yang bisa menjadi sumber hikmat untuk kita ambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, misalnya ketika kita lagi sulit banget untuk mengampuni, tiba-tiba ada dalam sabda Tuhan, harus berapa kalikah mengampuni? 70 kali 7 kali. Oh, ternyata aku yang sudah tersakiti berkali-kali ini belum sebanyak 70 kali 7 kali gitu. Artinya harus berkali-kali. Atau ketika aku benar-benar udah berusaha keras ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya pokoknya udah semua saluran udah aku lakukan, terobosan apapun, tapi kok belum berhasil. Tiba-tiba kita baca kitab suci, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oh, lalu kita jadi adem lagi dan kita mendapatkan kebijaksanaan untuk tetap penuh pengharapan. Sebab ada orang beriman yang gak boleh hilang harapan. Nah, jadi ada macam-macam. Berdoa, perayaan ekaristi, baca kitab suci, dan lain-lain. Gitu. Ya, Romo bisa tolong memberikan contoh atau sharing Romo mengenai hikmat Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia, Romo? Ya. Mungkin
lebih baik sharing saya saja. Saya pernah utarakan, tapi nggak apa-apa. Repetitio est mater studiorum. Pengulangan adalah ibu guru yang baik. Jadi ini kejadiannya adalah ketika saya retret agung di Girisonta. Saya dibimbing oleh seorang pastor, Romo Darminto SY, seorang spiritual. Pada waktu itu saya ingin memutuskan lanjut menjadi imam atau tidak. Dalam retret yang lebih kurang 1 bulan itu, menjelang akhir retret, saya membuat neraca pertimbangan kalau aku terus jadi imam, kalau aku tidak lanjut jadi imam. Saya lihat plus minusnya gitu ya. Neraca untung rugi ya. Ya, tapi ini saya bawa dalam doa, bukan hanya dalam pikiran saja gitu. Saya baca dalam doa. Seandainya aku jadi imam, oh ternyata seluruh cintaku hanya untuk Yesus dan gerejaku, sehingga aku bisa ibarat kata full aku mengabdi gereja. Gitu ya. Sementara kalau aku tidak jadi imam, memang aku tetap bisa mencintai Yesus dan gerejaku, aku juga tetap bisa mengabdi Tuhan dan gerejanya, tapi tidak full gitu ya. Ya tentu aku masih berpikir tentang keluarga, berpikir tentang pekerjaan, berpikir tentang yang lain-lain. Jadi ini soalnya adalah itu. Lalu dalam pertimbangan yang saya bawa dalam doa, tiba-tiba arus kuatnya adalah kembali ke panggilan awal, yakni menjadi imam. Walaupun itu pun ada keraguan manusiawi, saya punya kelemahan, saya merasa tidak pantas. Lalu akhirnya saya utarakan itu kepada pembimbing rohani. Maka kecuali doa, kita juga boleh datang ke pembimbing rohani, karena kita percaya sudah punya hikmat dari sisi jam terbang atau usianya sebagai rohaniwan dibanding kita. Maka belajar kepada yang lebih bijaksana, yang lebih tua ini menjadi penting. Lalu saya katakan dari hasil renungan, membuat neraca panggilan hidup, lalu akhirnya saya berkata, saya ingin menjadi imam karena arus kuat panggilannya yang terus menggetarkan hati saya adalah menjadi imam. Lalu saya tambahkan, akan tetapi saya punya keterbatasan dan kelemahan manusiawi, bahkan saya merasa tidak pantas. Oh, malah dipuji, bagus itu, dia bilang gitu. Kalau kamu merasa pantas dan gak punya keterbatasan, malah sombong katanya gitu ya. Jadi itulah yang saya rasakan. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga saya bisa mengambil keputusan dan rumusan sebelum saya ambil keputusan itu. Kira-kira gitu. Mungkin kalau hanya secara emosional gitu ya, saya nggak akan memunculkan kalimat itu. Kira-kira begitu. Ya, mungkin seperti contoh yang belum lama ini terjadi ya Romo. Ada seorang anak yang naik tiang untuk membenarkan tali bendera itu Romo. Ya. Oh si Joni itu ya. Ini menarik gitu ya. 17 Agustus ada upacara bendera memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Itu anak sebenarnya sedang sakit perut saya dengar, dan lalu masuk tenda unit kesehatan lah ya. Lalu tiba-tiba dia mendengar itu ketika tidak bisa dikerek itu bendera, siapa yang bisa manjat tiang? Tiba-tiba dia buka sepatu, lalu dia lari, lalu dia panjat tiang itu, dan mungkin membuat orang was-was kalau menonton video yang sudah viral itu gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil memperbaiki tali itu, dan akhirnya bendera Sang Saka Merah Putih dapat dikibarkan, dan anak itu dipanggil bupati, lalu berdiri di samping bupati, lalu akhirnya anak itu mendapatkan hadiah beasiswa sampai S1, bahkan dipanggil ke Kopi Joni oleh Hotman Paris, dapat 25 juta lagi dari adiknya, lalu dipanggil lagi ke Istana Presiden oleh Jokowi, bukan hanya dapat sepeda, dapat rumah dan sebagainya. Ya,
ketika dia mengambil keputusan buka sepatu, berlari, naik tiang, saya kira sebagai anak usia segitu yang juga sedang sakit perut, jika dia tidak digerakkan oleh roh tertentu, tentu roh kebaikan ya, tentu itu tidak dilakukan. Karena saya berkeyakinan berani untuk berbuat kebaikan itu juga berasal dari roh Tuhan. Gitu. Tapi kalau berani berbuat yang jahat, nah itu dari roh jahat. Gitu. Maka menurut saya karena dia dipenuhi oleh roh keberanian dari Tuhan, itu yang membuat dia mampu untuk memanjat tiang itu, naik dengan selamat, turun dengan selamat, demi sang saka merah putih bisa berkibar. Lalu refleksi orang dewasa ya tentu saja sisi keberanian, sisi kepahlawanan demi sang saka merah putih dan lain sebagainya. Ini yang membuat dia mendapatkan penghargaan. Gitu. Ya, di satu sisi anak ini tidak mengharapkan imbalan ya Romo ya. Tak terpikirkan oleh anak itu, tak terpikirkan. Termasuk refleksi tentang sang saka merah putih yang harus dikibarkan, ini jiwa, itu juga saya kira nggak terpikir. Tapi hanya gerakan manusiawi saja. Saya kira juga ada roh yang menggerakkan dia, yaitu roh jahat yang bilang, udah tidur-tiduran aja kan perut lagi sakit, ya abaikan saja itu semua. Nah, dua pilihan itulah yang akhirnya dia berani ambil yang terbaik dan akhirnya layak untuk mendapatkan penghargaan. Ya, kalau dipikir mungkin anak ini bisa aja mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Kenapa saya harus naik gitu, betul, ya Romo ya. Betul. Tapi karena ada hikmat keberanian. Iya. Ya, ada satu contoh juga ya Romo yang mengenai Muhammad Zohri itu Romo. Itu hikmat apa Romo? Itu juga menarik ya. Ini kisah sebelum ini. Ada pelari 100 meter juara dunia namanya Muhammad Zohri dari Indonesia. Itu berasal dari Lombok. Ternyata keluarganya itu berasal dari ekonomi lemah atau di bawah garis orang sederhana lah dalam keterbatasannya, dalam ya, aneka keterbatasannya bisa menjadi juara. Saya kira satu yang menggerakkan dia, kecuali dia memang belajar di sekolah atletik lari, tapi roh yang terus menggerakkan dia untuk mau rajin berlatih. Inilah gerakan dari Roh Kudus. Roh jahat itu selalu bilang, ayo bermalas-malasan dan gak perlu rajin berlatih. Ketika dia ambil keputusan, memilih gerakan, rajin berlatih, berusaha, kamu bisa. Inilah dia sedang mengikuti hikmat dari kekuatan roh Allah. Tapi kalau ayo bermalas-malasan, nggak usah berlatih, ya itu dia sedang mengambil kekuatan roh jahat. Gitu. Jujur aja, manusia itu punya keterbatasan yang mudah lemah, tergoda untuk mengikuti badannya. Bermalas-malasan, duduk, tiduran, dan sebagainya. Sementara roh Allah itu selalu menyepak, ayo lari, ayo latihan, ayo belajar, ayo berani, kira-kira gitu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang terbuka untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Termasuk juga terbuka untuk mengambil hikmat dari kekuatan Allah yang di sana, bukan yang di sini. Ya, ini isinya ego aja nih kalau di sini. Gitu. Ya, jadi pentingnya iman itu tidak tergantung pada hikmat manusia, ya Romo ya, tetapi pada hikmat Allah. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua.
Anda masih ditemani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo yang biasa kita sapa dengan Romo Susilo, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Susilo, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit, Romo, apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama tadi. Baik Lili dan sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita mendapatkan dua bacaan, dan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 1-5. Intinya adalah Rasul Paulus berkata kepada umat di Korintus, "Aku datang bukan dengan kekuatan kemanusiaanku yang penuh kelemahan dan ketakutan, tetapi aku datang untuk membawa hikmat Yesus, hikmat Roh, hikmat Allah. Jadi kekuatan Allah menjadi sumber iman mereka, bukan kekuatan manusiawi." Biasanya orang yang memakai hikmat Allah, orang itu menjadi lebih bijaksana, bukan bijaksini atau egosentris yang ditonjolkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Romo. Nah, sekarang inspirasi apa, Romo, yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Para sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, bacaan Injil hari ini dari Lukas bab 4 ayat 16-30. Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya. Yang dibacakan itu tentang tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa membebaskan Roh Tuhan yang membawa kepada pembebasan untuk orang miskin, orang tawanan, lalu juga orang buta. Kalau dalam bahasa Keuskupan Agung Jakarta nih, LKMTD, yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Semuanya ingin dibebaskan. Nah, pada saat Yesus membacakan nas itu seperti Yesus sendiri yang sedang bersabda gitu. Maka dikatakan begini, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Mulai nyinyir. Sekarang lagi terkenal kata nyinyir ya. Apapun yang baik yang dilakukan oleh tokoh tertentu, tapi kalau ada pihak sebelah yang nggak suka dengan tokoh itu, lalu mulailah nyinyir, dicari kelemahannya, gitu ya. Nah, ini sudut pandang bahwa dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya seolah-olah Yesus yang sedang bersabda, dan itu kedengarannya indah, tapi tetap ada satu dua yang nyinyir. Dia ini kan tetangga kita, anaknya Yusuf si tukang kayu. Jadi hanya melihat sisi dia sebagai tetangga, bukan melihat Yesus yang hadir dengan kekuatan Allah. Maka sabdanya menjadi hidup, gitu ya. Jadi orang nyinyir itu ada di mana-mana, sudah ada sejak zaman Yesus. Dari zaman dulu sudah ada, ya, udah ada, gitu ya. Nah, akhirnya Yesus juga ngerti dan berkata begini, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini.'" Ya. Lalu Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi yang dihargai di tempatnya sendiri." Gitu ya. Lalu Yesus akhirnya juga memberi data akan cerita perjanjian lama, bahwa dulu zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika itu bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Mereka itu adalah wanita janda Israel. Tapi kepada seorang wanita janda di Sarfat. Kata kuncinya adalah Elia bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk janda di Sarfat. Karena janda di Sarfat itu percaya kepada kekuatan Allah yang ada pada Elia. Sementara wanita janda lainnya yang dari Israel tidak percaya akan kekuatan Allah yang ada pada Elia.
Jadi mujizat itu akan terjadi kalau kita percaya. Kalau kita percaya. Lalu Yesus masih menambahkan juga pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan atau sembuh, selain Naaman orang Syria itu. Sebab orang kusta yang lainnya, orang yang dari Israel itu tidak percaya akan kekuatan Allah yang ada pada diri Nabi Elisa. Sementara Naaman orang Syria itu percaya pada kekuatan Allah yang ada pada Nabi Elisa. Maka terjadilah mujizat kesembuhan atau tahirlah kusta dari Naaman itu. Maka kata kuncinya benar yang tadi dikatakan oleh Lili. Mujizat hanya terjadi jika ada iman atau kepercayaan. Saya jadi ingat potongan lagu rohani. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi cuma satu yang Dia minta, agar kita percaya, biar mujizat itu terjadi. Nah pada waktu itu para tetangga Yesus nggak percaya akan kekuatan Allah yang ada pada diri Yesus. Dia kan cuma tetangga kita, anaknya Yusuf si tukang kayu. Juga wanita janda di Israel nggak percaya akan kekuatan Allah yang ada pada diri Nabi Elia, sehingga tidak terjadi mujizat. Juga orang kusta di Israel nggak percaya akan kekuatan Allah yang ada pada Nabi Elisa, sehingga hanya Naaman orang Syria itu yang mengalami mujizat pentahiran akan sakit kustanya. Maka mari kita punya iman kepercayaan biar mujizat itu nyata. Amin, Romo. Romo, kadang kala ada juga orang begini, Romo. Menginginkan suatu mukjizat terjadi dalam kehidupannya, tetapi dengan membuat syarat, Romo. Contohnya misalnya, dia sedang mengalami sakit. Ya Tuhan, saya akan mengikut Engkau jikalau Engkau menyembuhkan penyakit saya. Nah, itu bagaimana, Romo? Iya, menurut saya ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuma menurut saya nanti begitu sembuh, apakah dia bisa memenuhi janjinya dengan setia, gitu ya. Ini ada cerita nih, Tuhan, jikalau Engkau memberi aku mobil bekas juga nggak apa-apa deh. Yang penting aku punya mobil. Saya mau misa tiap pagi, misa harian. Karena saya dari rumah untuk sampai gereja, saya membutuhkan kendaraan. Kalau saya naik ojek terus, kadang-kadang pagi hari itu juga tukang ojek sulit. Maka aku udah bisa nyetir mobil tapi nggak punya mobil. Seandainya Engkau beri mobil, aku mau misa harian tiap pagi. Betul, akhirnya dia dapat mobil. Tetangganya jual mobil murah karena dia mau pindah keluar kota. Ya namanya hitung-hitung tetangga gitu ya. Situ mau bayarin berapa dah semampunya kamu. Pasti di bawah harga pasaran. Wah lu dia bersyukur ternyata doanya terjawab. Betul dia misa pagi karena udah dikabulkan. Dapat mobil. Tapi cuma bertahan 3 bulan dia misa harian. Selebihnya masuk bulan keempat. Aduh bangun pagi susah juga ya. Aduh. Ya dan sebagainya. Nah maka nggak usah pakai syarat-syarat lah. Iya kalau bisa memenuhi syaratnya dengan setia. Kalau enggak, gitu ya. Walaupun sah-sah aja, gitu ya. Nah, Romo, hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja ya, Romo. Nah, semangat dan teladan apa yang dapat kita pelajari, Romo? Luar biasa nih Santo Gregorius Agung ya. Maka disebut agung karena pasti great atau besar gitu ya. Ternyata keagungannya ya Paus dan Pujangga Gereja ini itu sampai-sampai dia itu mempunyai gelar yang pertama itu adalah Servus Servorum Dei atau hamba dari para hamba Allah. Jadi begitu rendah hatinya dia.
Jadi orang pokoknya makin rendah hati itu makin agung gitu ya. Makin tinggi hati makin gitu ya. Maka saya itu kadang-kadang seneng gitu kalau lihat orang-orang yang rendah hati gitu ya. Tapi kalau lihat orang yang sombong dan tinggi hati, rasanya pengen ngomong, aduh, kamu tuh sedang melakukan kebanggaan yang sia-sia gitu. Gitu. Karena sehebat-hebatnya kita ada yang lebih hebat ya. Sepinter-pinternya kita ada yang lebih pinter, sejago-jagonya kita ada yang lebih jago. Maka orang sombong itu sedang melakukan kebanggaan yang sia-sia. Maka lebih baik rendah hati. Aku adalah hamba dari segala hamba Allah. Ya. Jadi kalau ada hamba, dia hamba dari segala hamba. Wah, begitu humble, begitu rendah hati. Jadi orang rendah hati itu menarik dan itu ada pada diri Santo Gregorius Agung. Saya kira Servus Servorum Dei ini juga dipakai istilah ini oleh Paus Yohanes Paulus II almarhum yang sekarang telah menjadi Santo atau John Paul II itu ya. Orang yang nomor 1 dalam gereja Katolik justru menganggap dirinya hamba dari segala hamba. Kita juga kenal Santa Maria, Bunda Allah, ya, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita. Dia juga menyebut dirinya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya, jadi coba bayangkan, kelak kita sebut ini sebagai ibunya Yesus, ibunya Tuhan, ibu gereja. Ya. Dia menyebut aku ini hamba Tuhan. Maka kerendahan hatian Bunda Maria semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Karena di dalam kerendahan hatian disitulah letak keagungannya. Keagungan yang lain adalah Santo Gregorius Agung ini menulis lebih dari 850 surat tentang moral dan teologi yang menggambarkan perhatian dan cintanya yang besar akan gereja. Kita ingat Santo Paulus pun menulis banyak surat ya kepada umat. Kalau hari ini kepada umat di Korintus, nanti ada umat di Galatia, di Filipi, di Kolose, ya ta? Lalu kepada Timotius, kepada macam-macam Titus dan sebagainya. Nah, menulis surat moral dan surat teologi atau surat cinta ini menjadi penting. Kalau uskup-uskup juga kan menulis namanya surat gembala, gitu ya. Saya juga sebagai imam kadang-kadang menulis namanya surat gembala tapi kecil dalam majalah paroki. Ya, gitu. Tapi kan lumayan menyapa melalui tulisan sebagai bentuk namanya cinta kasih pastoral ya dalam pengembalaan. Nah, ada kata-kata yang bagus juga dikatakan begini oleh Santo Gregorius. Orang yang tidak mempunyai cinta kepada Tuhan dan sesama tidak boleh ditugaskan untuk mengajar. Jadi bagaimana kita ingin mengajar kalau kita nggak punya cinta terhadap Tuhan dan terhadap sesama? Apa yang mau kita ajarkan? Betul. Jadi the power of love, kekuatan cinta itu luar biasa. Sebenarnya pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang gak pernah selesai kita pelajari. Apa itu? Pelajaran tentang cinta kasih. Maka sekolah yang paling sulit itu sebenarnya sekolah cinta kasih. Gitu ya. Bagaimana hidup dengan penuh cinta. 1 Korintus 13 tuh perikop yang luar biasa bicara tentang kasih. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri. Kasih tidak berkesudahan. Jadi kalau ada orang yang janji cinta kasih, janji perkawinan, setia dalam suka duka, sakit sehat untuk malang seumur hidup saya, kan berarti setia ya, seumur hidup. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 8a, kasih tidak berkesudahan, berarti kan seumur hidup. Tapi kok tiba-tiba harus gugat cerai baru di usia 4 tahun perkawinan? Atau juga yang mengerikan ada gugat cerai setelah 26 tahun perkawinan. Kan sayang banget gitu. Harusnya kan kasih tidak berkesudahan. Nah, tentu saja cinta kita kepada sesama dan kepada Tuhan dan kepada gerejanya harusnya tidak ada kata berhenti, tapi setia, gitu ya. Ada loh, kalau ngomong cinta kepada gerejanya itu diekspresikan melalui pelayanan. Gara-gara sakit hati akan perkataan teman sepelayanan aja,
lalu berhenti tidak melayani gereja lagi. Mutung, Romo. Mutung gitu ya. Gara-gara mungkin nggak cocok sama romonya gitu. Ya Romo kan manusia ya, bisa suatu hari dia emosi atau marah-marah gitu ya. Lalu berhenti untuk tidak melayani lagi gitu ya. Ya lebih parah lagi, berhenti melayani masih ke gereja. Ini udah berhenti melayani nggak ke gereja lagi. Itu namanya muntaber, mundur tanpa berita. Jangan sampai begitu kita jangan ya, sampai Romo. begitu, itu bisa menjadi anak yang hilang gitu ya. Nah, untuk dapat pulang kembali dibutuhkan rahmat yang luar biasa lagi. Nah, saya kira belajar dari Santo Gregorius Agung, mari kita hidup dengan cinta kita kepada sesama dan kepada Tuhan dan kepada gerejanya, dan itu kita wujudkan di dalam pelayanan, dan tidak ada kata berhenti, tapi setia. Gitu. Ya, sebagai bukti cinta sejati adalah pelayanan seperti yang dikatakan oleh Santo Gregorius itu ya, Romo ya. Romo bisa memberikan semangat kepada kita semua yang ingin melayani. Jika pada saat kita goyah atau mungkin jatuh, ingin mundur dari pelayanan ya, Romo, jangan sampai sih gitu, jangan sampai mundur ya, Romo, supaya kita bisa tetap setia melayani pada Tuhan, Romo. Iya, tentu saja kita harus punya dasarnya apa? Tuhan lebih dulu mencintai kita, maka kita ingin mencintai Tuhan dengan mencintai gerejanya melalui pelayanan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, dia mau turun ke dunia, menyerahkan tubuh dan darahnya, wafat di salib untuk menebus dosa kita. Maka kita pun sebagai orang yang berhutang gak bisa bayar lagi, ya kita mencintai gereja kita dengan melayani Tuhan di dalam gereja. Yesus yang luar biasa lebih dulu mencintai kita itu. Dasarnya adalah itu dulu yang kita pakai. Bukan dasar kita mau melayani orang, tapi melayani Tuhan. Kalau mau melayani orang, romo tertentu, mau melayani orang, dewan tertentu, mau melayani orang tertentu, nanti begitu kita nggak cocok sama romo tertentu, dewan tertentu, dan orang atau umat tertentu, kita akhirnya mudah sakit hati, lalu akhirnya mutung, atau akhirnya berhenti, lebih parah lagi mundur dan lari tanpa berita. Maka semangat dasarnya adalah Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kira-kira begitu. Ya. Romo, saya jadi agak terbersit sedikit, Romo, mengenai soal pelayanan. Kalau kita ini dapat melihat pelayanan kita secara nyata ya, Romo, tapi di balik itu ada juga seperti suster-suster pendoa, Romo. Ya, mereka juga mendoakan kita dengan continue mungkin ya, Romo ya, terus menerus tanpa dilihat orang, Romo. Dan kadang-kadang umat juga lupa mungkin ya, Romo, atau mungkin karena terlalu sering bertemu dengan misalnya para romo gitu, akhirnya tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendoa ini, Romo. Di dalam gereja itu memang pelayanan bentuknya macam-macam, gitu ya. Ada yang pelayanan aktif, ya, ada pelayanan yang kontemplatif atau tidak aktif, tapi dia melayani gereja. Ibarat yang kelihatan kan tubuh kita nih ya, kaki, tangan, mulut ya, tapi jantung kita nggak kelihatan, ya. Padahal kalau jantungnya itu berhenti, ya seluruh tangan, gerakan kaki, mulut kita juga berhenti, gitu ya. Dan jantung itu memompa sehingga darah mengalir, sehingga ada kehidupan, ada gerak, gitu ya. Ada pelayanan dalam konteks itu. Nah, saya membayangkan para rahib atau rubiah, jadi para biarawan yang berdoa, biarawati yang berdoa, sebagai bentuk pelayanannya adalah dia seperti jantung, tidak kelihatan, tampak luar, tapi dia memompa, darah mengalir, lalu akhirnya semua yang melayani aktif di gereja itu bisa
terus didoakan supaya on the right track, dalam jalan yang benar. Pausnya, kardinalnya, uskupnya, para romonya, bahkan para pelayan awamnya itu melayani di jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Jalan cinta kasih. Jalan yang benar itu adalah apa? Jalan pengorbanan. Jalan yang benar itu apa? Ya di dalamnya juga ada salib. Tidak semuanya itu adalah menyenangkan, ada up and down. Tapi terus didoakan supaya setia dalam pelayanan itu. Gak apa-apa gak kelihatan berdoa, gak apa-apa tetap di dalam biara. Tapi doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Di Rawaseneng ada para rahib Okso, ya. Di Keuskupan Agung Jakarta nih mengundang loh suster-suster OCD, ya, Ordo Karmelit Tak Berkasut, ya, juga menjadi pendoa di Wisma Samadhi Klender di sana, gitu. Supaya gerak aktif pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta ada yang mendukung dengan doa. Doa juga pelayanan. Iya. Kuasa doa sangat luar biasa, ya Romo. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Nah, Romo, sekarang bisakah Romo menghubungkan dari semangatnya Santo Gregorius Agung ini dengan bacaan liturgi kita hari ini, Romo? Iya. Semua benang merahnya adalah pakailah hikmat kekuatan dari Allah. Bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2. Rasul Paulus mengajarkan kepada umat di Korintus, jangan pakai hikmat kekuatan manusia yang penuh kelemahan dan ketakutan, tapi pakailah hikmat kekuatan Allah yang luar biasa sebagai dasar iman. Bacaan Injil juga, lihatlah Yesus bukan sebagai tetangga atau manusia biasa, tapi Yesus yang punya hikmat kekuatan Allah yang luar biasa. Lihatlah Nabi Elia dan Nabi Elisa bukan sebagai manusia biasa, tapi yang sedang dipenuhi oleh hikmat kekuatan Allah. Dan lihatlah juga Paus dan penjaga gereja Gregorius Agung ini bukan sebagai manusia biasa, walaupun dia menyebutnya hamba dari segala hamba Allah, tapi lihatlah dia sebagai pelayan gereja yang menggunakan hikmat kekuatan Allah. Orang yang pakai hikmat kekuatan Allah, hidupnya jadi penuh cinta. Dan hidup yang penuh cinta itu ada pengorbanan di dalam pelayanan. Dan pelayanannya itu akan setia dan indah. Itu benang merahnya. Marilah kita menggantungkan hidup kita kepada hikmat Allah, ya Romo, ya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menutupnya dalam doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Susilo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau bersabda luar biasa hari ini. Dan biarlah sabdamu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih mengandalkan hikmat kekuatan Allah dan bukan kekuatan diri sendiri. Dan mampukan kami hidup dengan penuh cinta kasih. Dan biarlah di dalam cinta ini kami berani berkorban dan melayani dengan setia. Melayani di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kami berada, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Susilo untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Susilo dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la.